Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Putri Mailani Widyasari, and in this video, I'm going to explain about causative verbs and subject. I will explain the material as simply as possible, so I hope everyone can understand it easily. Let's get started. What are causative verbs? First, let's talk about causative verbs. Causative verbs are verbs used to show that someone causes another person to do an action. The subject doesn't perform the action directly. Instead, another person performs it. Here are the examples. I had my car repaired. My mother made me study. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke materi causative verb. Sebenarnya, causative verb itu mudah dipahami. Intinya adalah kita menyuruh, meminta, mengizinkan, atau membuat orang lain melakukan sesuatu. Jadi, subjeknya tidak melakukan pekerjaan itu sendiri, tapi yang mengerjakannya adalah orang lain. Misalnya, I had my car repaired. Artinya bukan saya memperbaiki mobil, tetapi saya menyuruh atau meminta seseorang memperbaiki mobil saya. Contoh keduanya adalah my mother made me study. Artinya, ibu saya membuat atau memaksa saya belajar. Yang belajar adalah saya, yang menyebabkan saya belajar adalah ibu saya. Nah, itulah konsep dasar dari causative verbs. Subjeknya tidak melakukan tindakan sendiri, tetapi membuat orang lain melakukannya. Types of causative verbs. There are 5 types of causative verbs. There are have, get, make, let, and help. Di materi ini ada 5 jenis causative verbs, yaitu have, get, make, let, dan help. Masing-masing mempunyai arti yang berbeda, jadi kita tidak boleh asal memilih. Sekarang kita akan bahas satu persatu. The first is get. Rumusnya subject plus get plus person plus to plus verb 1. For example, I got my brother to wash my bike. Untuk rumus pasifnya, subject plus get plus object plus verb 3. For example, I got my bike repaired. The meaning is to ask to arrange for someone to do something. Nah, kalau memakai get, biasanya artinya berhasil membujuk atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Rumusnya yang tadi, subject plus get, person plus to plus verb 1. Perhatikan ada kata to. Ini yang sering keluar di soal. Contohnya, I got my brother to wash my bike. Artinya, saya berhasil meminta kakak saya mencuci sepeda saya. Kalau dalam bentuk pasif, I got my bike repaired. Artinya, saya meminta seseorang memperbaiki sepeda saya. Saya tidak memperbaikinya sendiri. Yang memperbaikinya adalah orang lain. The second is have. Rumusnya subject plus have plus person plus verb 1. For example, I had my brother wash my bike. Rumus pasifnya subject plus have plus object plus verb 3. For example, I had my bike washed. Nah, sekarang have hampir sama dengan get. Bedanya, kalau have biasanya kita meminta seseorang melakukan sesuatu secara biasa. Tidak ada kesan membujuknya. Rumusnya yang tadi subject, have, person, verb 1. Perhatikan kalau di sini tidak memakai to. Contohnya, I had my brother wash my bike. Artinya, saya meminta kakak saya mencuci sepeda. Kalau pasifnya, I had my bike washed. Artinya, saya meminta seseorang mencuci sepeda saya. Ingat ya, kalau have itu langsung verb 1, tidak ada to.
Lanjut, kita ke make. Rumusnya, subject plus make plus person plus verb 1. For example, my teacher made us study. The movie made me cry. Remember not to after make. Nah, kalau make itu artinya memaksa atau menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, my teacher made us study. Guru membuat kami belajar, bukan meminta, tetapi seperti mengharuskan. Contoh lainnya seperti the movie made me cry. Film itu membuat saya menangis. Di sini tidak ada orang yang menyuruh, tetapi film tersebut menyebabkan saya menangis. Yang paling penting di sini setelah make tidak boleh memakai to. Jadi bukan make me to study, tapi yang benar adalah make me study. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang let. Rumusnya adalah subject plus let plus person plus verb 1. For example, my parents let me go out. Sekarang let itu artinya mengizinkan. Misalnya, my parents let me go out. Artinya, orang tua saya mengizinkan saya keluar. Ingat, sesudah let juga langsung verb 1, tidak memakai to. Help. Rumusnya, subject plus help plus person plus verb 1. Atau, bisa subject plus help plus person plus to verb 1. For example, she helped me carry the bag. Atau she helped me to carry the bag. Yang terakhir ini adalah help, artinya membantu seseorang. Yang menarik, setelah help kita boleh memakai verb 1 atau to plus verb 1. Dua-duanya benar. Misalnya tadi, she helped me carry the bag, atau boleh juga she helped me to carry the bag. Artinya bakalan sama aja. Jadi, help adalah satu-satunya causative verbs yang boleh memakai to ataupun tidak. Oke, sekarang kita coba practice. Number 1. My father had the mechanic, the car. A. Repair it. B. Repair. C. To repair. D. Repairing. Jawaban yang benar adalah B. Repair. Kenapa? Karena rumus have adalah have plus person plus verb 1. Di sini the mechanic adalah person. Maka setelahnya harus verb 1, yaitu repair. Lanjut, number 2. She got her brother the dishes. Jawabannya adalah B. To wash. Kenapa? Karena rumus get adalah get plus person plus to plus verb 1. Jadi harus memakai to wash. Lanjut, number 3. The teacher made us quietly. Jawabannya adalah B. Sit. Karena setelah make langsung memakai verb 1, bukan to sit. Jadi jawabannya sit. Nah, itu tadi pembahasan tentang causative verb. Kalau disimpulkan, perbedaannya adalah have itu meminta seseorang melakukan sesuatu tanpa to, get itu membujuk atau membuat seseorang melakukan sesuatu, pakai itu, make itu memaksa atau menyebabkan seseorang melakukan sesuatu, tanpa to, let itu mengizinkan seseorang melakukan sesuatu, tanpa to, help membantu seseorang melakukan sesuatu, boleh pakai itu atau tidak. Okay, now let's move on the second topic, which is subjunctive. Subjunctive are used to express wishes, suggestion, request, recommendation, necessity, importance, unreal or hypothetical situation.
Nah, teman-teman, sekarang kita masuk materi ke subjunctive. Kalau tadi kita belajar causative verb, sekarang kita belajar tentang subjunctive. Jadi, subjunctive itu adalah bentuk kalimat yang digunakan ketika kita tidak sedang membicarakan kenyataan, tetapi membicarakan sesuatu seperti harapan, keinginan, saran, permintaan, atau sesuatu yang penting, atau keadaan yang sebenarnya belum atau bahkan tidak terjadi. Jadi, kalau indikatif mood itu digunakan untuk menyatakan fakta, maka subjunctive digunakan untuk menyatakan sesuatu yang belum tentu fakta. Misalnya, saya berkata, I wish I were rich. Artinya, saya berharap saya kaya. Apakah sekarang saya kaya? Belum tentu. Berarti, kalimat itu bukan fakta, melainkan sebuah harapan. Itulah yang disebut dengan subjunctive. Types of subjunctive. There are two types of subjunctive. There are present subjunctive, past subjunctive, and formulaic subjunctive. Di materi ini kita akan belajar 3 jenis subjunctive. Yang pertama present subjunctive, kedua past subjunctive, dan yang ketiga adalah formulaic subjunctive. Kita akan bahas satu persatu. Present subjunctive. Present subjunctive is used after verb expressing suggestion, recommendation, request, demand, necessity, and rumusnya adalah subject plus verb plus step plus subject plus past verb. For example, the teacher suggested that they study harder. They requested that he arrive early. Present subjunctive biasanya muncul setelah kata-kata seperti suggest, recommend, request, demand, insist. Kalau kata lainnya menunjukkan saran atau permintaan. Rumusnya yang tadi. Nah, di sini banyak yang sering menulis she studies. Padahal setelah that di present subjunctive kita selalu memakai verb one, walaupun subjeknya adalah he, she, atau it. Contohnya, the teacher suggested that she study harder. Perhatikan, bukan studies, tapi study. Kenapa? Karena ini adalah subjunctive, sehingga kita memakai past verb atau verb one. Contoh kedua, they requested that he arrive early. Walaupun subjeknya he, tetapi tetap memakai arrive, bukan arrives. Jadi kalau menemukan kata seperti suggest, recommend, atau request, langsung ingat setelah that gunakan verb one. Adjective subjunctive. Common adjectives are important, necessary, essential, vital, crucial, advisable, mandatory, urgent. Rumusnya it plus be plus adjective plus that plus subject plus verb one. For example, it is important that everyone wear a seat belt. It is necessary that he be present. Selain setelah kata kerja, subjunctive juga bisa muncul setelah kata sifat. Kata sifatnya yang tadi dijelaskan. Contohnya, it is important that everyone wear a seat belt. Perhatikan, walaupun subjeknya everyone, tetap memakai wear, bukan wears. Contoh kedua, it is necessary that he be present. Nah, ini juga sering membuat bingung. Kenapa memakai be? Bukannya harusnya is? Jawabannya karena di subjunctive, kata kerja be selalu berubah menjadi be, bukan is, am, atau are. Jadi, kalau menemukan pola seperti ini, langsung ingat be tetap be. Past subjunctive. Past subjunctive is used after wish, if only, as if, as though. Rumusnya subject plus wish plus subject plus verb to.
Use were for all subject when using the verb be. For example, I wish I were taller. She wishes she lived in Japan. Walaupun namanya past, sebenarnya ini bukan selalu tentang masa lalu. Past subjunctive digunakan untuk menyatakan keadaan yang tidak sesuai kenyataan saat ini. Misalnya, saya berkata, I wish I were taller. Artinya, saya berharap saya lebih tinggi. Apakah sekarang saya tinggi? Tidak, berarti ini hanya harapan saya. Nah, kalau memakai kata kerja be, kita selalu menggunakan were, meskipun subjeknya adalah I, he, she, atau it. Jadi, I wish I were. I wish I were itu adalah bentuk yang benar, bukan I wish I was. Wish. Past regret. Subject plus wish plus subject plus have plus verb 3. For example, I wish I had studied harder. Future wish, rumusnya subject plus wish plus subject plus would plus verb 1. For example, I wish you would listen to me. Sekarang kita belajar penggunaan wish. Ada dua. Yang pertama, past regret. Artinya penyesalan terhadap masa lalu. Misalnya, I wish I had studied harder. Artinya, saya berharap dulu saya belajar lebih giat. Apakah sekarang bisa diubah? Tidak, karena kejadiannya itu sudah lewat. Makanya menggunakan had plus verb 3. Yang kedua adalah future wish. Contohnya, I wish you would listen to me. Artinya, saya berharap kamu mau mendengarkan saya. Di sini kita berharap sesuatu berubah di masa depan. Jadi, memakai would plus verb 1. Dan di jenis terakhir ini adalah formulaic subjunctive. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang sudah tetap bentuknya. Misalnya, God bless you, artinya semoga Tuhan memberkatimu. Contoh lainnya, long live the king, artinya hidup sang raja. Jadi, di sini walaupun bentuknya berbeda, tetapi ungkapan ini memang sudah menjadi bentuk tetap dalam bahasa Inggris. Jadi kita tinggal menghafalnya saja untuk yang bagian ini. Sekarang kita akan mencoba practice. Baik, sekarang kita akan ke bagian praktisnya. Number 1, the teacher suggested that every student the assignment before Friday. Jawabannya adalah B, submit. Kenapa? Karena ada kata suggested. Kalau ada kata suggest, setelah kata that, harus memakai verb 1. Bukan submit, bukan submitted, tetapi submit. Number 2, I wish I blah 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 taller. Jawabannya adalah C, were. Kenapa? Karena ini adalah past subjunctive. Kalau menggunakan kata kerja be, kita memakai were untuk semua subjek. Walaupun subjeknya adalah I, tetap menggunakan were. Number 3, it is important that everyone a seatbelt. Jawabannya adalah B, where. Kenapa? Karena setelah pola it is important that, kita menggunakan subjunctive sehingga kata kerjanya harus verb 1. Bukan wears, tetapi wear. That's all for my presentation about causative verbs and subjunctive. Thank you so much for watching. I hope this explanation helped you understand this topic better. See you in the next presentation. Bye!